3. Gerak rotasi dan revolusi bumi. Planet Bumi, yang kita ketahui dan dijadikan sebagai tempat tinggal, bukan hanya untuk berotasi saja, tetapi bumi juga melakukan proses revolusi. Revolusi bumi dapat diartikan sebagai pergerakan bumi mengelilingi matahari dalam suatu periode. Bumi berevolusi dengan kemiringan 23,5 derajat terhadap bidang ekliptika. Sudut yang terhitung itu diukur dengan garis imajiner yang menghubungkan kutub utara dengan kutub selatan. Dan hal itulah yang disebut dengan sumbu rotasi. Kecepatan bumi ketika melakukan revolusi berkisar 30 km per detik, sedangkan waktu yang dibutuhkan bumi untuk melakukan revolusi adalah 365 1/4 hari. Tepatnya yakni 365 hari, 6 jam, 9 menit, 10 detik, atau dalam kalender Masehi, selama 1 tahun. Saat bumi melakukan revolusi, maka akan memicu terjadinya sebuah gerak semu matahari. Maka dari itu, matahari yang kita lihat dari permukaan bumi, posisinya seperti selalu bergerak. Bumi mengelilingi matahari, memiliki orbitnya sendiri. Bidang orbit bumi yang mengelilingi matahari disebut ekliptika. Pada saat mengorbit ke matahari, bumi selalu miring sebesar 23,5 derajat terhadap garis yang tegak lurus ekliptika. Dalam revolusinya, bumi tidak akan bisa keluar dari jalurnya, karena setiap planet memiliki orbitnya sendiri. Orbit itu juga menjadi salah satu penentu lamanya waktu untuk berevolusi. Artinya, semakin jauh suatu planet dari matahari, maka semakin lama planet itu berevolusi. Revolusi bumi mengakibatkan terjadinya beberapa peristiwa yang berkaitan dengan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Akibat revolusi bumi yang pertama, yakni terjadinya pergantian musim, kombinasi antara revolusi bumi dan kemiringan poros bumi terhadap ekliptika, mengakibatkan pergantian musim di bumi. Setiap wilayah di bumi akan mengalami pergantian musim yang berbeda-beda sesuai lokasinya. Untuk wilayah di daerah iklim sedang, pergantian musim setiap tahunnya mencapai 4 kali. Sedangkan wilayah di daerah iklim tropis hanya berganti musim sebanyak 2 kali, dan penyebabnya adalah revolusi bumi. Setiap tanggal 21 Maret sampai tanggal 21 Juni, daerah kutub utara makin condong ke arah matahari, dan kutub selatan makin menjauh dari matahari. Kondisi ini menyebabkan terjadinya musim semi atau spring di belahan bumi utara, dan belahan bumi selatan mengalami musim gugur atau autumn. Selanjutnya, pada tanggal 21 Juni, matahari berada di garis balik utara, atau GBU, yang artinya kutub utara akan menghadap ke matahari. Posisi ini menyebabkan belahan bumi utara mendapatkan pemanasan lebih besar dari belahan bumi selatan. Pada saat itu, belahan bumi utara akan mengalami puncak musim panas, dan sebaliknya di belahan bumi selatan, di mana wilayah ini akan mengalami musim dingin. Kedudukan bumi kembali berubah pada tanggal 23 Desember sampai dengan tanggal 22 Desember. Kutub utara akan menjauhi matahari, dan belahan bumi selatan mendekati matahari. Pada periode ini, bumi belahan bumi utara mengalami musim dingin atau inter, dan belahan bumi selatan mengalami musim panas atau summer.